Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denny. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami untuk memaparkan makalah yang telah kami susun dengan judul Rekonstruksi Citra Hybrid Imaging di Kedokteran Nuklir Berbasis Deep Learning. Dengan anggota kelompoknya yakni Kaulida Fayomadin, Muhammad Hayil Alhamim, dan Shania Firi Asmara. Berikut adalah outline yang akan kami bahas dalam pemaparan ini, dimulai dengan pendahuluan. Latar belakang. AI telah berkembang di berbagai bidang khususnya kedokteran dari sinar X2D hingga 3D atau CT, MRI juga PET, seiring juga dengan bertambahnya permintaan yang kian meningkat untuk pemeriksaan citra yang membuat dokter atau tenaga medis seringkali kewalahan dengan jumlahnya. Untuk itu, algoritma AI dengan syarat data pelatihan yang memadai ini sangat dibutuhkan. Di antara penerapannya pada bidang medis, yang paling menonjol adalah pencitraan medis radiomik, yakni metode mengekstraksi fitur gambar berdimensi tinggi baik secara eksplisit dengan analisis gambar tradisional atau secara implisit dengan CNN. Penggunaan metode deep learning ini dari machine learning dapat diterapkan di berbagai bidang radiologi, yakni dengan menggunakan data contoh untuk melakukan tugas tanpa perlu diprogram secara eksplisit dengan computer vision, speech recognition, dan natural language processing dengan artificial neural network atau ANN. Adapun jenis machine learning yakni supervised dan unsupervised. Dua teknologi pencitraan kedokteran nuklir yang paling sering digunakan itu adalah PET dan SPECT dengan proses mengukur penyebaran radionuklida dengan foton gamma yang menyebabkan atenuasi karena dapat dilemahkan dan foton pun menjadi berkurang. Munculnya metode AI ini tidak serta-merta sepenuhnya menggantikan metode tradisional namun sanggup menjadi sarana untuk pengolahan data yang lebih baik. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana penggunaan artificial intelligence sebagai sarana untuk pemetaan fungsi peningkatan jumlah dan kompleksitas data pencitraan. Kedua, bagaimana pengaruh keterbatasan data pelatihan yang memadai terhadap peluang untuk pengobatan yang dipersonalisasi dan presisi. Ketiga, bagaimana perbandingan antara tantangan di berbagai jenis modalitas pencitraan yang dilakukan menggunakan metode deep learning dan yang tidak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kelebihan dan kekurangan metode deep learning terhadap peningkatan kinerja mesin pemindai dan diagnosis penyakit secara otomatis. Dengan tujuan penelitian, yakni mengetahui pengaruh algoritma AI dalam pengolahan informasi terkait data pencitraan dan menganalisis efisiensi pengolahan informasi data pencitraan menggunakan metode deep learning. Dengan metode penulisan adalah metode studi literatur. Dengan menggunakan metode penulisan yang sistematis dan berdasarkan studi literatur yang komprehensif, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan rekonstruksi citra hybrid imaging di kedokteran nuklir berbasis deep learning. Baik, saya Kaulida Faimadin dengan NPM 264841116 izin melanjutkan presentasi mengenai tinjauan pustaka kelompok kami yang kami ambil dari referensi utama Chain DKK dengan judul Application of AI in Nuclear Medicine, Image Generation, serta DQ per DKK dengan judul AI with Deep Learning in Nuclear Medicine and Radiology. Pembahasan utama kami dalam tinjauan pustaka ini adalah mengenai hybrid imaging di kedokteran nuklir serta rekonstruksi citra. Ya, dalam bidang kedokteran nuklir sendiri, kebutuhan akan citra yang komprehensif dan akurat tentang kondisi medis pasien itu semakin penting. Kenapa? Karena tidak hanya evaluasi fisiologis yang dibutuhkan, tetapi juga evaluasi morfologi pasien. Sayangnya, hasil dari PET dan SPECT yang merupakan modalitas utama dalam kedokteran nuklir hanya dapat memberikan informasi fisiologis, tetapi tidak dengan informasi morfologi atau anatomi pasien. Hal ini dikarenakan saat PET dan SPECT mengukur gamma yang teremisi dari pasien atau distribusi dari radionuklida itu sendiri, ada efek atenuasi dan hamburan acak yang berimbas pada penurunan kualitas citra. Di sisi lain, ada juga modalitas seperti CT dan MRI yang terbukti dapat menggambarkan struktur anatomi manusia dengan lebih jelas seperti pada gambar 2.3 dan 2.4. Tetapi sayangnya lagi, kedua pencitraan ini tidak mampu menggambarkan perubahan metabolik atau fungsional dari organ pasien. Sehingga kita tetap saja kesulitan untuk mengidentifikasi lesi atau penilaian patologi yang tepat. Maka dari itu, muncullah hybrid imaging sebagai solusi untuk menghadapi masalah-masalah ini. Hybrid imaging sendiri adalah teknik penggabungan informasi dari beberapa modalitas pencitraan, tujuannya untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang pasien. Keuntungan utama dari hybrid imaging ini adalah peningkatan akurasi diagnostik. Terlihat pada gambar 2.5
dan 2.6 yang merupakan gabungan antara PET-CT dan SPECT-CT. Hasil gabungan dari dua modalitas terbukti lebih baik karena kita memiliki informasi fisiologis dan morfologi pasien. Dengan menggabungkan kedua informasi ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi lesi dan mengevaluasi penyebaran penyakit dengan lebih baik. Kemudian ada modalitas yang umumnya digunakan seperti SPECT-CT, PET-CT, dan PET-MRI. Penggabungan ini umumnya adalah modalitas yang lebih baik di fisiologis digabung dengan modalitas yang lebih baik di anatomi. Seperti itu. Untuk tantangan dari hybrid imaging sendiri adalah kuncinya sebenarnya adalah dalam hybrid imaging ini kita harus bisa menggabungkan informasi dari dua modalitas. Jika kita tidak bisa menggabungkan informasi dari dua modalitas itu, sama saja kita melakukan pencitraan tradisional atau menggunakan PET saja atau SPECT saja. Ya, tahapan penggabungan informasi dari dua modalitas disebut dengan rekonstruksi citra. Terdapat dua kategori utama dalam rekonstruksi citra, yaitu analitik dan iteratif. Pendekatan analitik menggunakan persamaan tertutup seperti transformasi Fourier yang menghasilkan solusi langsung berdasarkan input yang diberikan. Sementara itu, metode iteratif melibatkan deskripsi yang lebih akurat tentang proses pencitraan dan melibatkan solusi matematis yang lebih rumit. Dan terlihat bahwa pendekatan iteratif ini langkahnya lebih banyak dan berulang-ulang. Intinya pendekatan iteratif ini mencoba memodelkan proses pengumpulan data dalam sistem tomografi dan mencari citra yang paling sesuai dengan data yang sebelumnya telah diukur. Jadi, untuk tantangan utama dalam rekonstruksi citra ini sebenarnya adalah kita dituntut untuk memperoleh gambar yang akurat dan berkualitas tinggi. Namun ada beberapa faktor yang membatasinya, seperti kurangnya data, efisiensi dan kecepatan dalam pengolahan data, serta masih banyaknya artefak, noise, dan penurunan resolusi. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir dikembangkanlah model deep learning sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah prosedur langkah demi langkah untuk rekonstruksi citra berbasis deep learning dalam metode kedokteran nuklir. Yang pertama yaitu melatih network menggunakan data berpasangan, di mana data yang diketahui X dan data yang sesuai Y digunakan. Jaringan encoder-decoder convolutional umumnya digunakan karena keefektifannya dalam tugas terjemahan gambar ke gambar. Untuk mengatasi keterbatasan pencitraan pada dosis rendah, salah satu metode yang digunakan adalah memasukkan irisan yang terhubung ke saluran yang berbeda, memberikan informasi struktural 2,5D ke jaringan dan menyempurnakan fitur target. Selanjutnya yaitu menggunakan input multi-chip 2,5D untuk efektivitas pelatihan dan peningkatan parameter yang lebih tinggi. Selanjutnya memprediksi penyimpangan antara gambar dengan ukuran berbeda dan menambahkannya ke gambar dosis rendah yang sesuai untuk meningkatkan hasil. Selanjutnya merancang struktur 3D unit untuk sepenuhnya memanfaatkan keunggulan gambar MRI dan PET, mengekstraksi lebih banyak fitur sekaligus mengelola interferensi timbal balik. Selanjutnya memperluas penerapan struktur 3D unit serupa untuk pencitraan PET dinamis. Selanjutnya menggunakan struktur convolutional autoencoder untuk denoising, menunjukkan kualitas gambar PET yang sebanding pada dosis klinis yang lebih rendah. Memperkenalkan koreksi lewat dalam struktur CAE 3D, mengatasi overfitting dan mengurangi sensitivitas terhadap jumlah lapisan dan filter yang digunakan. Setelah menyelesaikan proses pelatihan, rekonstruksi citra baru secara efisien dengan melewatkannya melalui jaringan satu kali. Yang terakhir yaitu melewati data dalam jumlah besar sangat penting untuk memahami hubungan yang kompleks, tetapi memperoleh data tersebut dapat menjadi tantangan karena gambar sebenarnya atau X seringkali tidak diketahui. Data pengganti seperti data simulasi dengan X yang diketahui dapat digunakan. Salah satu contoh metode rekonstruksi citra menggunakan deep learning yaitu AutoMap.
Yang pertama adalah inisialisasi. AutoMap atau Automated Transform by Manifold Approximation adalah metode berbasis deep learning untuk memecahkan masalah inverse di MRI. Ini dimulai dengan menginisialisasi jaringan saraf yang terdiri dari 3 lapisan yang terhubung sepenuhnya dan auto-encoder konvolusional yang jarang. Selanjutnya, pembelajaran pemetaan. Selama proses pelatihan, lapisan jaringan yang terhubung sepenuhnya mempelajari pemetaan dari data domain sensor ke dalam domain gambar. Pemetaan ini menangkap hubungan antara dua domain yang bertanggung jawab untuk memproyeksikan data dari sensor ke domain gambar. Selanjutnya, pendekatan manifold gabungan. Secara bersamaan, lapisan konvolusional dari jaringan menegakkan ketersebaran dalam representasi gambar dalam ruang fitur konvolusional. Hal ini mengarah pada pembelajaran manifold sambungan dimensi rendah yang menangkap karakteristik penting dari data baik dalam domain sensor maupun gambar. Selanjutnya, ketangguhan dan penanganan kebisingan. Perkiraan manifold dimensi rendah memastikan kekokohan terhadap kebisingan dan gangguan lain dalam data masukan. Ketangguhan ini sangat penting untuk rekonstruksi yang akurat, bahkan dengan adanya noise atau akuisisi yang tidak ideal. Selanjutnya, rekonstruksi bebas pra-proses. AutoMap memungkinkan penggunaan langsung akuisisi non-trivial, seperti data Fourier, non-Cartesian, unsampled, atau misaligned, tanpa perlu pre-processing tambahan di ruang Fourier. Hal ini dimungkinkan karena pemetaan dipelajari dari awal dan dapat menangani berbagai variasi masukan. Selanjutnya, peningkatan dataset pelatihan. Saat dataset pelatihan menjadi lebih spesifik, fitur yang lebih relevan untuk rekonstruksi MRI diekstraksi yang mengarah ke perkiraan manifold dimensi yang lebih rendah dan ketahanan yang lebih baik terhadap noise. Penting untuk dicatat bahwa metodologi AutoMap awalnya ditunjukkan untuk MRI, tetapi dapat diadaptasi untuk masalah rekonstruksi umum seperti PET. Untuk menerapkan AI secara klinis dalam bidang ini, penting untuk menentukan struktur jaringan yang optimal. Meskipun beberapa peneliti berpendapat bahwa struktur jaringan tidak begitu penting, kinerja yang efektif sangat bergantung pada desain struktur jaringan dan ketersediaan dataset yang memadai. Penanganan gambar dengan ukuran yang lebih besar juga menjadi tantangan, karena pembatasan memori, waktu, dan dataset atau kompleksitas jaringan yang meningkat. Selain itu, ketika data pelatihan terbatas, evaluasi signifikansi pendekatan yang digunakan, terutama dalam rekonstruksi gambar langsung, sangat penting. Mengatasi ketidakpastian dalam pelatihan dan menemukan strategi untuk menghindarinya juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Kesimpulan. 1. Penggunaan AI memiliki peran penting dalam kedokteran nuklir merujuk pada bidang ilmu komputer dengan tujuan meniru kinerja tugas dan kecerdasan manusia. 2. Ilmu data klinis, ilmu komputer, dan machine learning akan menjadi penting untuk mengurangi kesalahan dokter dan meningkatkan manajemen pasien. 3. Pertimbangan etis, perlindungan data, peraturan hukum, privasi, dan pendidikan telah menjadi kekurangan pada AI yang menimbulkan banyak pertanyaan. Saran. 1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan pembaca tentang metode deep learning dalam kedokteran nuklir dan faktor yang mempengaruhinya. Bagi mereka yang tertarik untuk lebih memahami topik ini, disarankan untuk memodifikasi variabel independen dengan menambahkan variabel atau time series data agar penelitian menjadi lebih objektif dan beragam. 2. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memanfaatkan makalah ini sebagai referensi dan sumber data dalam penelitian mereka, serta melakukan penelitian lebih mendalam berdasarkan informasi yang lebih komprehensif dan menyeluruh.